Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja Microsoft Word 2013 beserta fungsi-fungsi icon yang ada pada lembar kerja tersebut. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word 2013. Kita pilih blank dokumen. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi yang pertama saya kenalkan bagian-bagiannya adalah pertama di sini. Di sini adalah title atau judul. Di sini tertulis dokumen 2, tetapi ini akan berubah sesuai dengan judul file yang kalian akan buat nanti. Misalkan lembar kerja ini nanti kita akan buat undangan, misalkan kita save dengan nama undangan. Nah, di sini juga akan tertulis sesuai dengan judul yang kita buat. Kemudian di sebelah kanan, pojok kanan atas ini ada 4 icon ya. Di sini ada help, kemudian ada ribbon display option, ini ada minimize, ini ada restore, ada close. Untuk help ini nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih menu-menu apa saja yang bisa kita butuhkan ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke, kita close. Nah, di sini ada display ribbon. Jadi ribbonnya itu adalah yang ini ya. Ini adalah ribbon. Nah, ini kita bisa pilih atau mau disembunyikan atau ditampilkan seperti ini, kita tinggal sesuaikan saja. Kemudian untuk minimize akan ada di halaman ini ya, ada di toolbar bawah ya. Kemudian untuk restore itu akan ada di tengah layar, di tengah desktop seperti ini. Kemudian ini akan berubah menjadi maximize, yang artinya kembali menjadi tampilan full screen seperti ini. Kemudian tanda silang ini adalah close. Close artinya ya keluar dari aplikasi Microsoft Word ini. Nah, kemudian di sebelah pojok kiri atas di sini ada quick access toolbar namanya. Nah, di sini adalah berisi icon-icon atau fungsi-fungsi yang sering digunakan dalam pengerjaan Microsoft Word. Jadi di sini bisa tampilannya ini bisa dikurangi, dihilangkan atau disembunyikan, bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada save, ada undo, kemudian ada repeat, kemudian print preview sama new. Atau bisa kita tambahkan fungsi-fungsi yang lain. Di sini ketika kita ingin menampilkan, tinggal dicentang saja, nanti akan muncul di sini. Ketika ingin disembunyikan, misalkan ini saya contohkan new ini ya, kita sembunyikan, kita tinggal klik aja, di sini juga akan hilang ya, dia akan tersembunyi di sini. Ketika ingin menampilkan kembali, tinggal dicentang. Nah, seperti ini. Kemudian saya ulangi lagi. Di sini ini adalah ribbon, jadi nama-nama file, home, insert sampai view ini dinamakan ribbon. Kemudian yang ada di bawahnya dengan kotak-kotak seperti ini adalah group ribbon ya. Jadi ini ribbon home dengan group ribbonnya adalah clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Kemudian di sini kita lihat ada ruler atau penggaris ya istilahnya. Di sini nanti kita bisa ukur berapa batas dari kertas yang kita akan pakai. Di sini juga seperti itu. Ini ada rulernya sebagai pengukur lebar atau luas lembar kerja kita ya. Di sini ada scroll bar, kita bisa mengarahkan ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau ke samping kita perlu, di sini ada zoom ya, di sini ada zoom, kita bisa
kita bisa besarkan tampilannya, maka akan muncul scroll bar yang ke bawah ya. Dan di sini untuk dari ke samping kanan atau ke kiri. Kita buat tampilannya menjadi 100% lagi. Jadi ini adalah zoom level, kita bisa perbesar atau kita perkecil tampilannya. Kemudian ini ada web layout. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan lembar kerja ini ke halaman web. Print layout ya seperti ini ya. Kemudian di sini ada read mode. Ketika kita klik maka akan tampilnya seperti ini ya. Tampilnya seperti ini masih kosong. Kita kembali ke print layout saja, ke tampilan normal. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah sini ada words. Ini dia nanti akan menghitung berapa jumlah kata yang kita akan ketik ya. Misalkan kita ketik di sini aku, misalkan dia akan terhitung menjadi satu kata ya. Kita hapus. Kemudian page ini menampilkan jumlah halaman dari berapa halaman yang kita buat. Misalkan kita di sini ada 10 halaman, sedangkan di sini kita sekarang ada di halaman 1, maka nanti di sini page 1 of 10. Jadi page 1 halaman pertama dari 10 halaman dari keseluruhan lembar kerja. Dan itulah beberapa bagian lembar kerja pada Microsoft Word. Ya, sekarang kita akan mencoba fungsi-fungsi dari grup ribbon yang ada di masing-masing ribbon yang ditampilkan pada lembar kerja Microsoft Word ini. Oke, kita ke ribbon home yang pertama. Saya rasa untuk paste, cut, copy teman-teman sudah memahami. Kita ke grup ribbon yang font ya. Di sini ada font. Ini namanya font. Ini adalah untuk memilih macam-macam style huruf ya. Nanti teman-teman bisa mencoba waktu membuat dokumen. Kemudian di sini ada font size. Ya, kita klik. Di sini ada beberapa ukuran. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sebelahnya ada increase font size. Oke. Kita perlu contohkan di sini ya, ketika misalkan kita buat kata belajar. Nah, di sini ketika kita nulis belajar, defaultnya dia fontnya adalah Calibri, kemudian font size-nya 11. Ketika kita akan men-increase font, jadi kita akan memperbesar huruf ini, bisa kita lakukan dengan menggunakan icon increase font ini. Coba saya klik ini ya, kemudian kalian memperhatikan yang di sini. Ini 11, ukuran font ini 11. Ketika kita klik 12, oke. Ketika klik lagi dia akan ke 14, bukan ke 13. Oke. Setelah 14 kita akan ke 16, bukan 15. Kenapa? Karena menu increase font ini itu akan memperbesar huruf sesuai dengan yang ada di font size. Jadi tidak tertulis 14, 15, 16, tetapi sesuai yang ada di font size 14, 16, 18 dan seterusnya. Ya. Oke. Begitu pula dengan yang sebaliknya, decrease. Decrease ini akan memperkecil sesuai dengan ukuran yang ada di font size. Ketika ini 36, berarti nanti di sini akan menjadi 28. Oke, kita klik saja. Oke, 28 ya. Kemudian ada 26. Nah, misalkan ini kita mau kasih yang tidak ada ukurannya di font size, misalkan 26, 27 lah ya. Kita mau buat 27. Caranya gimana? Ya, kita tinggal ketik aja di sini 27. Ketik pakai keyboard kalian angka yang ingin kalian tulis, silakan. Kemudian kita enter. Dia akan berubah menjadi ukuran sesuai yang kita inginkan. Ya, cukup mudah. Kemudian di sini kita beralih ke menu selanjutnya, ada change case. Jadi kita lihat di sini
ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 model bentuk susunan huruf yang ada di change case ini. Boleh kita coba satu-satu ya. Di sini kita membutuhkan 2 kata. Saya tambahkan, nah, belajar word. Oke, belajar word. Coba lihat di sini, bisa dilihat ya, di sini ada 2 words karena kita sudah menulis 2 kata. Kita coba, kita blok dulu, kemudian kita jadi sentence case. Nah, ketika kita nanti pilih sentence case, berarti nanti huruf pertama pada kalimat tersebut akan menjadi kapital. Berarti dalam hal ini B, huruf B ini akan menjadi kapital. Oke, ya, klik, dia akan menjadi kapital. Kemudian kita blok lagi, lowercase, dia akan semuanya akan menjadi non kapital. Kita lihat B-nya akan kembali seperti semula. Nah, ya. Kemudian ada uppercase, berarti semuanya akan menjadi huruf kapital. Kita klik, oke, ya, belajar word, semuanya akan menjadi kapital. Selanjutnya ada capitalize each word, artinya berarti hanya huruf pertama pada setiap kata saja yang menjadi kapital. Berarti nanti akan ada huruf B saja dan W yang akan menjadi kapital. Selain itu maka dia akan menjadi non kapital. Nah, coba ya, klik. Nah, seperti ini, B dan W menjadi huruf kapital. Kemudian yang terakhir ada menu toggle case. Jadi sebenarnya tampilan di change case ini sesuai dengan yang tergambar di sini ya. Ketika uppercase berarti previewnya akan menjadi kapital semua, dan pokoknya sesuai yang ada di sini aja gitu. Ya, kemudian yang terakhir toggle case berarti huruf pertama pada kata tersebut akan menjadi non kapital. Ini kebalikannya capitalize each word ya. Jadi huruf pertamanya akan menjadi non kapital, kemudian yang selain itu akan menjadi kapital. Kita coba. Nah, seperti ini. Tapi saya rasa untuk susunan yang toggle case ini jarang kita pakai ya, karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada clear all formatting. Sesuai dengan namanya, sebenarnya sangat mudah untuk memahami icon-icon yang ada di Microsoft Office ini ya, karena begitu kita sorot sudah ada fungsinya ini, kemudian kita bisa artikan itu sesuai dengan penjelasannya. Ketika di sini clear all formatting, berarti format-format yang ada di sini kita hapus atau kita delete ya. Jadi ketika di sini tadi kita format menjadi capitalize, kemudian ada font size-nya 27. Ketika kita clear format, maka akan menjadi seperti semula, bahwa tadi semulanya 11, tadi kita rubah 27, maka dia akan kembali ke font size yang 11. Oke. Kemudian ini saya rasa juga teman-teman sudah hafal ya, ini ada bold untuk menebalkan tulisan, italic untuk membuat tulisan menjadi miring, kemudian ada underline memberikan garis bawah, maaf ya, kita praktekkan salah satu saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini ada icon strike through, fungsinya sesuai dengan gambar ikonnya untuk ya mencoret atau memberikan garis ya. Nah, seperti ini. Mungkin di beberapa dokumen kita memerlukan untuk mencoret dokumen, kita bisa gunakan icon yang ini. Nah, kemudian selanjutnya ada subscript. Nah, ini biasanya untuk menulis rumus ya. Kita hilangkan dulu ini. Nah, misalkan di sini saya ketik misalkan x2 seperti ini ya.
Nah, ketika ini superscript ya sesuai dengan gambar ya, yang kita blok atau yang kita sorot itu akan menjadi lebih kecil atau berada di bawah huruf yang lain. Kita coba. Nah, kebetulan hurufnya sama, kita bisa saya rubah menjadi Y. Nah, ya, Y. Yang superscript ya kebalikannya, yang dua nanti akan ada di atas. Biasanya kedua fungsi ini adalah untuk menulis rumus-rumus pada matematika atau pelajaran yang lain. Oke, kemudian di sebelahnya ada text effect. Kita coba saja ya, misalkan kata word ini kita isi. Oke, di sini ada pilihannya sesuai dengan yang kita inginkan saja. Teman-teman ingin membuatnya seperti apa, misalkan ini ya, kita klik aja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada text highlight color. Ini fungsinya semacam stabilo gitu ya teman-teman, kita bisa pilih warnanya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini ada font color, kita bisa merubah warna huruf yang kita tulis sesuai dengan keinginan. Misalkan ini kita ganti dengan warna ya terserah ya, biru misalkan. Nah, tapi biasanya dalam penulisan dokumen resmi kita menggunakan warna hitam ya. Kita kembalikan saja ke warna hitam. Ketika di sini misalkan ada warna-warna yang tidak ada di daftar ini ya, kalian bisa cari di more colors ini, bisa pilih pada tab standar yang ini atau custom, dan bisa pilih warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan ya, kemudian klik OK. Kita close saja. Baik, di grup ribbon font sudah jelas semua ya, kan ini sangat mudah sekali, nanti bisa kita aplikasikan pada waktu pembuatan dokumen. Oke, selanjutnya di grup paragraf. Di sini ada bullet. Nah, di sini adalah untuk memberikan tanda pada poin-poin tertentu, misalkan seperti ini ya. Saya contohkan ini. Nah, ya, dia akan memberikan semacam bullet ini. Kemudian yang ini juga seperti itu, ini numbering, fungsinya sama, cuman ini adalah berupa angka dan huruf, juga tersedia huruf Romawi ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Kita nanti bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini ada sama sepertinya, tapi biasanya kalau current list ini adalah untuk membuat daftar isi ya, jadi bertingkat seperti ini. Nah, sekarang untuk memposisikan susunan kalimat yang kita tulis, bisa ke kiri, di tengah, atau ke kanan, atau bisa rata kanan kiri. Jadi kita bisa praktekkan untuk align left, center, right, dan justify-nya. Jadi kan misalkan kalau seperti ini itu adalah left ya, ini posisinya ada di left, maksudnya ya seperti ini, ada di left ya, ini ada di left, di kiri. Kita lihat di sininya masih belum rata ya yang kanan. Kalau kita center, posisikan di tengah, kita bisa klik, nah menjadi seperti ini. Kemudian align right, itu rata yang kanan. Kalau yang justify, jadi dia akan rata kanan dan kiri. Oke, untuk selanjutnya kita ke decrease indent ya. Di sini akan menggeser posisi kalimat atau huruf itu ke sebelah kiri sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kemudian yang ini increase indent, sebaliknya dia akan menggeser ke sebelah kanan. Kita contohkan seperti ini ya. Nanti kalian bisa atur sesuai dengan dokumen yang akan dibuat ya.
Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Di sini kita bisa atur jadi kerapatan antar kalimat satu dan kalimat yang lain, atau baris pertama dengan baris yang lain, itu bisa kita gunakan yang paragraph line spacing ini. Kita bisa atur ini menjadi lebih rapat ya posisinya, ini jadi lebih renggang, ini lagi. Nah, ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada fill color. Di sini ada shading. Shading ini kalau dalam kalimat seperti ini, nah fungsinya hampir sama dengan yang text highlight ini ya. Kita bisa memberikan warna seperti ini, sangat mudah ya. Kemudian di sini ada border, ini untuk tabel dan garis, atau kita coba saja. Nah, kalau menjadi seperti ini. Kemudian ini ada show atau hide dari posisi. Jadi ini ada tanda-tanda bahwa titik itu spasi, kemudian ini adalah akhir dari paragraf. Kalau ini tidak ingin kita tampilkan, ya tinggal kita klik aja lagi, maka dia akan tidak tampil ya seperti ini. Oke, kemudian di group ribbon style ini sesuai dengan format yang ada di menu-menu ini ya. Misalkan ini ada warnanya biru dengan jarak spasinya juga berbeda-beda. Nah, bisa kalian pilih saja. Oke, kemudian untuk sort ini bisa mengurutkan dari abjad A ke Z atau sebaliknya, juga bisa mengurutkan angka ya, 1 ke 10 atau 10 ke 1. Kalau dari A ke Z disebut ascending ya, kalau sebaliknya maka disebut descending. Atau bisa kita coba praktekkan di sini ya. Oke, saya punya misalkan ABCDE ini ya, kita ABCDE. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin sort dia yang E nya ada di atas, berarti kita klik di sini, ada pilihannya, ada jendela sort text di sini. Sort by nya mau diurutkan dari apa ya, dari misalkan paragraf, ini bentuknya memang paragraf, dianggap paragraf sama Microsoft Word-nya. Tipenya text number date karena ini teks, kita pilih teks. Kemudian ini ascending diurutkan dari abjad yang pertama ke yang terakhir, descending sebaliknya. Karena di sini saya nulisnya sudah mulai dari A B C D E urut, maka kita akan sortnya terbalik ya, descending. Jadi E nanti akan berubah ke atas, jadi susunannya akan menjadi E D C B A, E D C B A. Kita oke. Dan ini juga bisa dilakukan untuk angka ya, jadi seperti itu. Kemudian find, kita bisa klik. Nah, di sini kita ingin mencari kata yang bagaimana ya, misalkan di sini kita mau mencari kata word. Nah, kita tulis saja. Di sini dia akan mendeteksi jumlah kata yang bertuliskan word itu berapa. Nah, oke. Kemudian itu adalah fungsi dari icon find. Kemudian misalkan kita akan replace, kita klik saja. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini, find and replace. Kita close dulu yang ini. Kita akan mengganti ya, kita akan mengganti kalimat atau kata word ini, menggantinya dengan kata dokumen misalkan. Nah, kita klik aja di sini. Kemudian ketika kita ingin mengganti huruf-huruf kata-kata word ini menjadi dokumen, kita tinggal replace all saja ya. Kita replace, kita klik.
Oke, all done. We made 9 replacement ya. Berarti dari ini tadi ada 9 kata bertuliskan Word, kemudian dirubah menjadi dokumen. Kita cek ya. Nah, yang tadi di sini Word sekarang menjadi dokumen. Sekarang kita bergeser ke ribbon insert. Oke, di sini kita clear dulu, kita hapus semuanya. Oke, di sini ada di grup ribbon page, ada cover page. Kita klik, kita lihat isinya. Ya, di sini adalah cover, dimana bisa dipilih untuk template halaman judul ya. Bisa ya sesuai dengan selera kalian lah ya, bisa dipilih salah satu. Kemudian adalah blank page, ini menambahkan halaman kerja yang baru. Kemudian ada page break. Jadi fungsi page break ini adalah dia akan menambahkan halaman sehingga pada halaman sebelumnya tatanan dokumennya itu tidak berubah. Kemudian di sini kita langsung ke grup ribbon tabel. Di sini kita bisa membuat tabel, kita klik saja. Jadi ini adalah kolom. Di sini ada maksimal 10 kolom, kemudian ke bawahnya maksimal 8 baris. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat misalkan 11 kolom dan 9 baris, di sini kan kurang ya. Kita bisa insert tabel aja, kita klik insert tabel. Nah, di sini kita bisa tulis berapa kolom dan baris yang kita butuhkan. Kita tulis saja ini, misalkan kolomnya tadi 11, kemudian jumlah barisnya 9. Oke, kita seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah langsung tampil 11 kolom dan 9 baris. Seperti itu untuk membuat tabel. Kemudian insert picture, kita bisa cari dokumen yang ada di PC kita. Misalkan kita pilih suatu gambar ya, misalkan ini ya, kita insert aja, dia akan ada di halaman kerja kita. Kemudian kalau online picture ini bisa kita dapatkan secara online ya. Kemudian shape ini kita hapus dulu. Shape ini kita bisa menambahkan sesuai yang ada di menu yang ada di sini ya. Kita bisa ini misalkan kita gambar aja di sini. Oke. Kemudian kita bisa atur di sini di drawing tools ini, kita bisa atur warnanya ya, kita bisa atur garisnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke Smart Art. Ini adalah bagian biasanya untuk grafik ya. Di sini ada banyak pilihannya, ada yang model list, ada yang proses, cycle, hierarki. Nah, kalian nanti bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Kemudian di sini ada header, itu memberikan kop pada suatu dokumen ya. Misalkan buku ini. Contoh buku ini. Nah, ini ada garis merah seperti ini ya. Ini juga bisa kita jadikan pada header ya, pada header. Kemudian untuk footernya ini itu sama seperti misalkan ada di buku ini. Nah, ini ya, di buku ini adalah footer. Kita bisa berikan desain sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya ada page number. Nah, ini adalah untuk memberikan halaman. Top berarti ada di atas dokumen, bottom itu ada di bawah dokumen. Kemudian page marginnya ada di samping seperti ini ya. Kemudian current position kita bisa atur seperti ini. Kemudian untuk format page-nya kalian bisa atur apakah itu menggunakan angka, romawi, huruf, atau dan sebagainya ya.
mau dimulai dari angka berapa, misalkan 1, 2, 3, atau dari A, B, C misalkan, disesuaikan dengan halaman yang akan kita atur nanti. Kemudian ada text box, kita bisa memberikan text box ya. Misalkan ini ya, kita coba salah satu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini nanti kita bisa tulis kalimat yang akan kita isikan pada text box ini. Kemudian ada quick parts. Ini sebenarnya ini jarang digunakan ya, atau bisa kita coba yang ini. Nah, sama saja sepertinya ya. Kemudian word art, ini adalah style dari huruf yang atau kata yang kita buat. Misalkan word seperti ini ya. Oke, kita kasih word art ya, akan jadi tampilannya seperti ini ya. Kalian juga bisa atur, kita bisa word style-nya bisa kita rubah di sini. Kemudian warnanya, kemudian ada efeknya juga, ada shadow, bisa macam-macam ya, bisa kita sesuaikan lah ya dengan keperluan kita. Oke, kita hapus. Kemudian ada apa lagi, ribbonnya. Oke, equation ya, ini untuk menulis rumus. Nah, seperti ini. Kemudian simbol, kita bisa sisipkan simbol-simbol yang biasanya tidak ada di keyboard kita. Kita bisa misalkan ini alpha ya, insert, dia akan langsung muncul di sini. Oke, ribbon insert sudah selesai. Kita ke desain. Jadi dalam pembuatan dokumen pada Microsoft Word, yang sering dipakai itu adalah ribbon home, insert, page layout saja ya. Untuk ribbon design, kemudian reference, mailings, review itu jarang sekali digunakan, karena ini adalah fungsi-fungsi yang ada di menampilkan menu-menu ya, menu-menu yang ada di Microsoft Word. Misalkan ini tadi read more, read mode, ini ada yang ada di sini, sama sepertinya ya, sama. Kemudian web layout kan juga ada di sini ya. Kemudian ruler ini dicentang, kalau ini saya hilangkan maka di sini nanti akan hilang rulernya. Nah, kan sama. Jadi yang akan di ribbon page layouts ini ada grup ribbonnya adalah page setup, kemudian ada paragraph, arrange. Arrange ini jarang sekali digunakan karena ada berhubungan dengan gambar ya. Saya akan menjelaskan grup ribbonnya yang page setup sama paragraph. Atau paragraph ini tadi juga sudah terjelaskan pada home, pada menu paragraph ini ya. Nih sama seperti ini. Oke, langsung ke ribbon page setup saja. Di sini kita bisa klik yang tombol ini untuk mengakses semua menu yang ada di sini. Oke. Nah, di sini adalah jendela page setup. Bisa juga kita tampilkan, misalkan di sini margin, kita custom margin, tampilannya juga akan sama ya. Oke, di sini ada tab margin, tab paper, sama tab layout. Ketika kita pertama kali membuat dokumen, yang kita perlu lakukan adalah men-setting berapa ukuran kertas kita, atau berapa lebar atau luas area kerja kita. Kita mau cetak nanti ukuran kertasnya berapa, kan seperti itu. Nah, kita membutuhkan setting pada page setup ini. Yang pertama, di tab margin ini kita memberikan jarak margin atau batas kertas yang akan kita gunakan.
Di sini tertulis defaultnya adalah 2,54 cm. Berarti jarak antara tepi kertas sampai ke kalimat pertama kita itu adalah 2,54. Begitu pula dari yang sebelah kiri, yang left, di sini ke sini itu 2,54. Yang bottom berarti yang paling bawah tadi 2,54, yang kanan ke sininya ini adalah 2,54 cm. Kemudian mau portrait atau landscape. Portrait berarti kertasnya akan vertikal, sedangkan landscape kertas yang akan kita gunakan nanti menjadi horizontal. Kemudian di tab paper kita akan mengatur paper size-nya itu berapa. Di sini defaultnya adalah letter, tetapi kita bisa juga pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan A4 atau kita atur folio. Ketika tidak ada di ukuran sini, kita bisa pilih yang custom size ya. Kita bisa atur sendiri ukuran yang kita butuhkan itu berapa kali berapa senti. Cukup seperti ini. Ketika ini sudah selesai kita atur, kita oke ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang lembar kerja dan fungsi-fungsi dari icon menu-menu pada Microsoft Word 2013. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas tentang video pembelajaran pada kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bersama. Dan untuk pembuatan dokumen dan aplikasi menu-menu yang ada di sini bisa kita lanjutkan pada video pembelajaran yang lain. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.